محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, Muhammad. Ketika malam hari tiba keesokannya lagi, Umar merasa malas untuk menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan, sebagaimana yang dilakukan pada malam-malam sebelumnya. Dia pulang ke rumah sambil memikirkan isi Al-Quran yang didengar sebelumnya. Dia merasa sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar dan tidak biasa. Dia mendengar adik perempuannya bersama suaminya telah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lamanya. Umar terkejut mendengar berita ini. Dia menganggap mereka berdua telah berani melakukan sesuatu tanpa izin darinya. Padahal adiknya merupakan orang yang paling dicintainya. Dan suaminya sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Mengapa mereka berdua menyembunyikan hal itu dariku? Padahal selama ini mereka selalu terbuka. Umar berbalik menuju rumah adiknya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Umar mendengar bacaan yang selama 3 hari terakhir ini dia dengar dari Rasulullah. Umar mengetok pintu dan masuk dan bertanya, "Yang baru saja kau baca dan kudengar tadi?" Pasangan suami istri ini menjawab, "Salah pendengaranmu. Tidak, aku mendengar kalian sudah ikuti ajaran Muhammad." Suami istri ini saling pandang dan saling memberi isyarat. Tetapi Umar sudah terlanjur marah terhadap iparnya. Dia langsung menyerang, memukul, dan terjadi pergulatan di antara keduanya. Melihat suaminya diduduki oleh Umar diberikan perlawanan sedemikian rupa, Fatimah langsung mendorong Umar dan sebelum sempat mendorong suaminya ini, tangan Umar sudah terlebih dahulu menggampar pelipisnya sehingga wajahnya berdarah. Ketika Umar melihat wajah adiknya berdarah, muncul rasa kasihan sehingga dia bangkit minta maaf. Namun sang adik sudah terlanjur kalap dan marah. "Sudah, aku tahu agamamu memang salah, tapi kami memang sudah masuk Islam dan meyakini Allah sebagai Tuhan kami dan Muhammad sebagai utusannya. Sekarang terserah kamu. Lakukan apa saja yang kamu mau." Umar masih menyesal karena telah memukul adiknya, membuat wajahnya berdarah. Dia tahu adiknya selama ini berwatak lembut dan penurut, seperti burung dara. Kenapa wanita yang sangat lembut ini menjadi seperti ini tegasnya? Dia berani menantang Umar. Seorang pemberani pun pasti akan berpikir panjang untuk menantang Umar. Jadi kenapa dia lakukan? Fatimah mengusap darah yang masih saja mengalir di wajahnya. Ketika Umar menghibah, meminta apa yang dibacanya dengan penuh penyesalan, adiknya ini menjawab, "Aku takut kau robek." Umar meyakinkan, "Tidak, aku tidak akan melakukan itu, aku hanya ingin membacanya." Dan Umar bersumpah atas nama Tuhannya akan mengembalikan lembaran itu setelah dia membacanya. Adiknya, Fatimah, marahnya pun reda dan kasihan, kemudian menyerahkan lembaran yang dia baca kepada Umar. Kebetulan tulisan yang dibacanya itu adalah lembaran surat Toha dan surat At-Takwir. Setelah Umar membaca ayat-ayat tersebut, Umar berkata, "Ini bukan ucapan manusia." "Ya Umar." Al-Khabbab pun keluar dari persembunyiannya. "Aku berharap engkaulah orang yang Rasulullah doakan, karena aku kemarin mendengar beliau berdoa ketika engkau meninggalkan beliau. Ya Allah, tolonglah Islam dengan memasukkan salah satu dari Abu Al-Hakam Amru bin Hisham atau Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Sungguh ini sebuah kesempatan untukmu." Umar kembali membaca lembaran mushaf yang diberikan adiknya. Hati Umar bergetar hebat. Tiba-tiba hatinya terus terasa terang, jiwanya bergejolak, dan dia merasa menggigil karena takut kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada Khabbab, "Khabbab, antarkan aku untuk menemui Muhammad."
Khabbab berangkat menemui Rasulullah bersama Umar menuju rumah Arkam yang berada di Safa. Salah seorang sahabat Rasulullah yang ada di dalam berdiri dan melihat siapa yang datang. Sangat kaget. Tiba-tiba berlari menghampiri Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, yang datang Umar membawa pedang terhunus. Bersama dengan Hamzah yang juga ada di dalam rumah tersebut. Izinkan dia masuk, wahai Rasulullah. Kalau dia berniat baik, kita akan membantunya. Tetapi kalau dia datang ke sini dengan niat jahat, aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah kemudian memerintahkan orang-orang memberitahu kedatangan Umar untuk membukakan pintu. Biarkan dia masuk. Orang yang mendapat perintah tersebut membukakan pintu dan menyuruh Umar masuk. Setelah saling berhadapan, Rasulullah bertanya, "Ada keperluan apa engkau datang kemari? Aku berharap engkau akan berubah dan tidak akan membiarkan nasibmu terus seperti ini sampai Allah menurunkan siksa kepadamu." Umar menjawab dengan mantap, "Aku datang ke sini untuk mengungkap keimananku kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya." Mendengar kesaksian Umar, Rasulullah SAW langsung mengumandangkan takbir, diikuti oleh para sahabat beliau yang berdiri di belakangnya. Jumlah mereka ada 39 orang, ditambah Umar menjadi 40 orang. Rasulullah pada saat itu menasihati Umar agar jangan menampakkan keislamannya. Hal ini untuk menghindari perlakuan buruk orang-orang Quraisy. Tetapi Umar menjawab kekhawatiran Rasulullah, "Sungguh demi zat yang mengutusmu, wahai Rasulullah, aku akan mengumumkan keislamanku, sebagaimana aku telah berani terang-terangan mengumumkan kemusyrikanku." La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.